Salam. Selamat hari Minggu, saudara-saudari seiman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita telah memasuki Minggu Reminiscere, atau ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, yang terus mengajak kita untuk setia menjadi saksi serta pelaku-pelaku dari cinta kasih dan keselamatan Yesus Kristus. Ya Tuhan Allah, kami sungguh sangat bersyukur akan anugerah-Mu yang menyelamatkan kami. Sambutlah Tuhan Yesus sebagai juru selamat dalam setiap kehidupan kita. Topik kita minggu ini adalah Allah memperhitungkan iman orang percaya. Iman akan menunjukkan relasi setiap manusia yang intim terhadap Tuhan Allah, sehingga Dia akan selalu menyertai dan meneguhkan kita. Firman Allah dari Ulangan 31 ayat 6. Jadilah kuat dan penuh keberanian. Janganlah takut dan janganlah gentar mereka. Karena Tuhan Dialah yang berjalan bersamamu. Dia tidak akan mengecewakanmu atau meninggalkanmu. Ya Tuhan Allah, kami sungguh sangat bersyukur akan anugerah-Mu yang menyelamatkan kami. Saatnya dengan kerendahan hati dan sukacita, kita datang dan memasuki ibadah minggu ini. Mari kita satukan hati dan pikiran kita dengan keteduhan yang darinya. Kita saat teduh. Kita bernyanyi dari buku ND 4 ayat 1-3. Saya puji Debata. Saya puji Debata di mana si rohana potong dasar binasa di nopana yang marita memuji Debata Ases Adonua
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ingatlah akan rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa, ya Allah Bapa yang ada di surga, Allah yang Maha Pengasih, kami sampaikan puji, syukur, dan terima kasih kepadamu, karena Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal itu ke dalam kuasa dosa dan maut, supaya kami jangan binasa, tetapi kami beroleh kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus Kristus telah menjadi kebenaran dan kekudusan kami. Karena itu kasihanilah kami. Ampunilah kami karena korban yang kudus yang telah diserahkannya untuk keampunan dosa kami. Dengarlah doa kami karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita kembali bernyanyi. Kaulah Tuhan kami, lihat kami amat-Mu. Kau gembala yang setia dari ini domba-Mu. Kasihani diri kami agar hidup denganmu. Yesus tolong bimbing kami agar jangan tersesat dan teguhkan iman kami tetap kokoh selamanya. Jika Kau bersama kami, tiada lagi bahaya. Hukum Tuhan kita pada hari Minggu ini yaitu diambil dari hukumnya yang kelima sampai dengan ke-10. Hukum kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum yang ke-6, jangan membunuh. Hukum yang ke-7, jangan berzina. Hukum ke-8, jangan mencuri. Hukum yang ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikianlah hukum Tuhan kita pada hari Minggu ini. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Kita kembali bernyanyi dari Perjanjian 673. Adom Nasaramu wali nasi yang Tuhani, lurus pian bukan naik dia paksi langit, dia paksi langit, dia paksi langit, lurus pian bukan naik dia
menyerahkan diri untuk mengaku segala dosa-dosa kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami. Karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengakuan segala dosa-dosa kita. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan Engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil Engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap Engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani Engkau, firman Tuhan penebus-Mu. Kemuliaan bagi Allah, tempat yang maha tinggi. Amin. Kita kembali berdoa. Bersukacita hatiku, Yesus menebus dosaku. Hai dengarlah saudaraku, itulah sukacitaku. Inilah saatnya berjumpa dengan Tuhanku. Oh Tuhan mengajariku, berbahagia dan bersyukur. Inilah saatnya berjumpa dengan Tuhanku. Aku dirangkul kasih-Nya, aku bahagia selamanya. Aku pun dari pandang-Nya, pun suaraku didengar. Inilah saatnya berjumpa dengan Tuhanku. Oh Tuhan mengajariku, berbahagia dan bersyukur. Inilah saatnya berjumpa dengan Tuhanku. Firman Allah yang menjadi epistel kita pada Minggu Reminiscere saat ini tertulis dari Mazmur 22 ayatnya yang 23 sampai ke 31. Dan kita akan membacakannya secara responsoria. Demikian firman-Nya. Aku akan memasyurkan nama-Mu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji Engkau di tengah-tengah jemaah. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia dan gentarlah terhadap Dia. Hai segenap anak cucu Israel.
Sebab ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas. Dan ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Dan ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Karena engkau akan memuji-muji dalam jemaat yang besar, nazarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selama-lamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan, dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang mempunyai kerajaan. Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Dia kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang kurang dalam tubuh dan orang yang tidak dapat menyambut hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Kita kembali bernyanyi. Tude bata do pagiri moni di tanola mangawang-awangi ibanado haposaki totong do diramoti-rakati Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Persembahan pujian dari kaum Ina. Happy Sunday untuk kita semuanya, baik yang di rumah maupun di Sentral Juming. Hari ini tema firman adalah Allah memperhitungkan bagi orang yang percaya. Kami memilih judul lagu Sungguh Lembut, Tuhan Yesus Memanggil. Amin. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau
Terima kasih untuk kaum ibu, kaum wanita atas persembahan pujiannya. Sekarang kita akan mendengarkan warta jemaat kita hari Minggu ini. Kita akan mendengarkan warta jemaat kita. Shalom. Warta Jemaat dan Keuangan HKBP California Redland, Reminiscere, ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan. Dalam Mazmur 25 ayat 6. Majelis HKBP California Redland bersyukur dan bersukacita atas persekutuan ibadah minggu bersama jemaat via Zoom di rumah kita masing-masing. Dengan jarak yang berbeda, namun kita masih terus dapat dipersatukan Tuhan Allah, Sang Sumber kehidupan dalam persekutuan ibadah minggu Zooming dan adanya Central Point saat ini. Persekutuan minggu ini bisa terjadi karena cinta kasih Tuhan Allah dalam Roh Kudus yang sungguh nyata dari setiap iman percaya kita yang hadir saat ini. Berseru memuliakannya dalam nyanyian dan doa di hari Minggu ini adalah tanda bahwa kita sungguh telah menerima keselamatan dalam kebangkitan Kristus. Selamat hari Minggu. Yang pertama, Minggu Reminiscere, sesuai dengan tahun gerejawi, Minggu kita di gereja HKBP pada hari ini disebut sebagai Minggu Reminiscere. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan. Dalam Mazmur 25 ayat 6a. Topik Minggu, ditatap debatado ngoluni halak naporsea. Allah memperhitungkan iman orang percaya. Tuhan Yesus menyertai kita. Yang kedua, pelayan firman. Firman Tuhan minggu ini dilayani oleh Pendeta Diana Simajuntak MTH. Tuhan Yesus menyertai kita. Yang ketiga, ibadah minggu atau Central Point. Minggu Februari 28, 2021, gereja melayankan ibadah minggu jam 12 siang via Zooming dan juga adanya Central Point di rumah keluarga Sintua B. Lumbantobi, Boru Siregar dengan alamat 1830 Sugar Pine, Colton, 92321. Tuhan Yesus menyertai kita. Yang keempat, jemaat baru. Mulai hari ini, Minggu 28 Februari 2021, telah diterima menjadi anggota jemaat HKBP California Redland, yaitu Inang Sintua M. Boru Situmeang, bersama dengan alamat 1230 West Cypress, Redland, California, 92373. Dipersilakan untuk Inang Sintua M. Boru Situmeang berdiri dan menyapa seluruh jemaat. Sebagai tanda sudah diterimanya menjadi bagian keluarga jemaat HKBP di California Redland. Halo, shalom buat kita semua. Shalom. Shalom. Ya, salam kenal, saya Sintua Murni Situmeang. Amin. Kiranya Tuhan memberkati semua. Amin. Biarlah gereja HKBP Redland California yang dipimpin oleh Inang Pendeta Diana Katrina Simanjuntak menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Dan Amin. boleh mencakup mencari jiwa-jiwa yang haus akan Tuhan. Amin. Terima kasih. Amang Inang, horos madihita sude. Oras. Amin. Terima kasih. Gereja menyambut dengan rasa syukur dan sukacita dan berdoa agar saudari dapat menjadi jemaat yang aktif dalam setiap kegiatan dan pelayanan gereja kita. Amin. Tuhan Yesus menyertai kita. Yang kelima, rapat huria. Berdasarkan hasil rapat Parhalado pada hari Sabtu 20 Februari jam 12 siang, telah disepakati bersama akan dilaksanakan gereja rapat huria untuk pembahasan program dan anggaran gereja tahun 2021. Rapat huria akan dilaksanakan pada hari Minggu 7 Maret 2021 setelah selesai ibadah Minggu jam 2.30 siang. Warta jemaat ini adalah warta kedua untuk informasi dan sekaligus undangan resmi gereja untuk mengajak seluruh jemaat HKBP California Redland untuk menghadiri rapat huria yang berlangsung di Central Point ataupun via Zooming. Dan minggu ini setelah selesai ibadah akan diadakan pertemuan kaum perempuan untuk membahas program dan periodisasi. Diharapkan seperti warta minggu lalu sebelum rapat huria,
untuk juga adanya pertemuan kaum youth dan kaum laki-laki yang dipimpin paniroi masing-masing, melakukan periodisasi. Tuhan Yesus menyertai kita. Yang keenam, ulang tahun. Majelis dan seluruh anggota jemaat HKBP California Redland dengan sukacita mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun pernikahan kepada jemaat yang lahir dan yang menerima pemberkatan nikah pada tanggal 22 Februari hingga 28 Februari 2021. Firman Tuhan Allah yang menjadi hadiah berharga tertulis dari Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tuhan Yesus menyertai kita. Yang ketujuh, jumlah jemaat yang hadir dalam kebaktian minggu. Untuk saat ini di tahun 2021 masih belum dapat gereja laporkan berapa jumlah jemaat karena ibadah minggu masih dilakukan dengan Zooming. Tuhan Yesus menyertai. Nomor 8 dan nomor 9 dilampirkan. Nomor 10, jadwal pelayanan pendeta mingguan tahun 2021. Dikarenakan kondisi pandemi COVID-19 ini, maka gereja belum dapat melakukan rapat huriah sehingga jadwal pelayanan pendeta selama tahun 2021 belum dapat diprogramkan sampai waktu yang indah. Marilah kita bersama untuk mendoakan hilangnya COVID-19 ini untuk kembali normalnya setiap pertemuan dan persekutuan gereja kita. Tuhan Yesus menyertai kita. Laporan keuangan Minggu 28 Februari 2021. Rekapitulasi saldo. Saldo kas 20 Februari 2021 yaitu 33.785,11 sen. Penerimaan 21 Februari hingga 27 Februari yaitu 1.543. Pengeluaran 21 Februari hingga 27 Februari 2021 yaitu $181.02. Saldo akhir kas Februari 27 yaitu $35.147.09. Gereja terus mengucapkan rasa syukur dan sukacita untuk setiap jemaat yang terus menunjukkan rasa syukurnya atas berkat Tuhan Allah dalam kehidupan dengan memberikan persembahan dan pledge-nya dengan sukacita. Untuk penyerahan persembahan, pledge, dan segala administrasi gereja melalui bendahara gereja Amang Calon Sintua M. Samosir, marilah kita tetap menyatukan hati dan jiwa kita sebagai jemaat yang diberkati Tuhan Allah dalam persekutuan ibadah Minggu Zooming dan adanya sentra poin bersama Tuhan Allah. Salam cinta kasih, salam sehat, salam semangat, salam bahagia, damai sejahtera Tuhan Allah untuk kita semua. Tuhan Yesus menyertai jemaat. 27 Februari 2021 Redland, California. Yang tertandatangan di bawah ini, Pendeta Huriah HKBP California Redland, yaitu Pendeta Diana Catherine Simanjuntak MTH, dan Bendahara Huriah, yaitu Calon Sintua Marudut Samosir. Terima kasih. Kita kembali bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 772 ayat 1. Oh, maaf kalau masih ada persembahan pujian, mungkin dari rumah kami persilakan. Atau ada yang mau menyumbangkan lagu lagi di Central Point? Dan tidak ada? Kalau tidak ada, baiklah kita bernyanyi kembali dari buku nyanyian HKBP nomor 772 ayat 1. Kita Tuhan membukanya aku. Kita Tuhan urusan langkahku. Dengan hati yang tulus, ku serahkan hidupku. Kita Tuhan luruskanlah
Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai kalian semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kita memasuki minggu reminiscere, masa-masa penderitaan akan kematian Yesus Kristus yang sama-sama akan kita peringati di tanggal 2 April, dan sukacita kita dalam kebangkitan Kristus yang nanti juga sama-sama akan kita rayakan di tanggal 4 April. Dan kita terus tetap berdoa, Tuhan memberikan yang terbaik di dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebagai arti dari minggu reminiscere. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan di minggu reminiscere ini, di mana kita memohon Tuhan mengingat segala rahmat dan kasih-Nya kepada kita, tertulis dalam surat Rasul Paulus kepada Jemaat Roma, pasal 4, ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Marilah dengan iman percaya kita mendengarkan firman Tuhan. Demikian firman-Nya. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunannya. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang, karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu, hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kita pun Allah memperhitungkannya. Karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupan kita. Amin.
Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, satu hal yang sama bagi seluruh umat manusia di dunia ini, baik itu orang Kristen, orang tidak Kristen, orang yang tidak mengenal Tuhan, orang yang mengenal Tuhan, seluruhnya itu pasti senang, bahagia kalau mendapatkan hadiah. Sama ya. Kayaknya kalau ada orang yang dikasih hadiah, mau itu jenderal, mau itu raja, apalagi kalau kita lihat zaman-zaman dulu, rakyat ngasih upeti kepada, dan itu kebahagiaan rakyat. Semua manusia itu pasti akan merasakan kebahagiaan ketika mendapat jika menghubungkan dia kepada Bapa hadiah itu apa bagi kita? Hadiah itu adalah anugerah kasih keselamatan untuk kita semua. Itulah hadiah. Kalau toh setiap orang boleh memberikan hadiah dengan banyak faktor ya, banyak sebab. Misalnya sang istri berikan hadiah kepada sang suami karena istri mengasihi suami. Suami juga karena suami mengasihi istri. Anak juga memberikan hadiah. Hadiah di sini bukan hanya hadiah yang berbentuk barang. Misalnya kasih servis, seperti misalnya sang suami udah capek kerja, istri di rumah udah kelihatan senyum, kemudian kasih teh panas, kopi, itu hadiah. Atau sang anak, ini mama udah capek kerja, anak kerjakan semua, mulai dari cuci piring, nyapu, ngepel, semua, begitu nyampe itu udah langsung wow. Rumah bersih, sejuk, akhirnya memancarkan kebahagiaan, itu juga hadiah. Bahkan yang paling sangat mudah, saudara-saudari yang berkati Tuhan, hadiah itu, kalau kita lihat ini Abraham ini, pemanggilan Abraham oleh Allah dari Abram menjadi Abraham, Allah itu berkata kepada Abraham, engkau diberkati untuk menjadi berkat. Diberkati untuk menjadi, bukan hanya Abraham yang diberkati untuk menjadi berkat, tetapi kita juga. Nah, hal yang paling mudah, bagaimana kita bisa menjadi saluran berkat, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, yang paling mudah saja. Coba, sekarang kita, ini yang di rumah ya, yang di rumah memang nggak pakai masker, kalau di sini semua pakai masker. Jadi saya mau coba yang di rumah. Coba, saluran berkat yang paling mudah ketika kita memandang kanan kiri kita tersenyum. Itu, wow. Kalau di sini nggak bisa, karena kita semua pakai masker. Coba, yang di rumah. Ketika saudara-saudari memandang yang di samping kanan kiri, coba senyum, coba. Apa yang saudara rasakan, coba. Kita senyum senyum samping kanan kiri, jangan kayak kebanyakan orang-orang ya, terlebih kalau udah capek, itu orang Batak itu suka banget wajahnya murhing ya. Padahal sebenarnya wajah murhing itu nggak ada gunanya loh. Coba kalau kita senyum, coba tuh. Kita lihat semua tersenyum dengan indah, itu memberikan dampak yang luar biasa. Apalagi saya nih, sebagai pendeta. Karena sebagai pendeta itu ketika melayani memang harus melayani dengan hati. Karena hati ini tempat berdiamnya Allah dan Roh. Kalau saya datang, semua jemaat itu murhing sama saya akan down. Lemas. Tidak bisa dibohongi. Layanan itu menggunakan hati. Dan Allah tidak akan pernah suka, senang kepada orang yang setiap orang percaya itu menampakkan sesuatu yang tidak murhing namanya. Sebenarnya anak-anak youth ini tahu nggak arti murhingnya? Iya. Susah ya, kayaknya yang udah tua ya tahu arti murhingnya. Senior deh dikatakan tua. Saya juga tahu, saya juga belum tua gitu ya. Murhing itu kayak cemberut ya, cembetut ya. Iya. Karena memang ketika saya berjumpa dengan jemaat, dia tersenyum sama saya honestly bersemangat menyampaikan firman Tuhan. Karena itulah saluran berkat yang luar biasa. Saya nggak muluk-muluk, nggak minta barang. Saya nggak muluk-muluk, nggak minta apapun. Cukup ketika saya berjumpa dengan seluruh jemaat, Hora Sinang Pendeta. Ngahya hami amang dodainang, penelitian di salah satu gereja, ta'alai dan membandingkan dan salah satu gereja dan terdok Protestan, bukan Protestan. Saya penelitian di situ, waktu itu saya masih anak mahasiswa. Tapi karena mereka tahu saya sekolah teologi, mereka itu sudah
Shalom Ibu Pendeta. Waduh, gimana kabarnya? Sehat? Ini saya nih bukan yang melayani di situ gitu. Ditanya kabarnya, berarti saluran berkatnya terjadi. Gitu. Walaupun memang terkadang kita tidak bisa selalu begitu ya, saudara yang diberkati Tuhan. Kemudian kita berpikir, Inang kan saya banyak pekerjaan, saya capek, banyak permasalahan, banyak tantangan hidup. Sorry. Selalu ada alasan. Tetapi semua manusia itu selalu tidak ada alasan kalau dapat hadiah atau berkat dari Tuhan. Itu bedanya. Kalau manusia selalu punya alasan kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak punya alasan kepada dia. Inilah yang menjadi khotbah di Minggu Reminiscere, saudara yang diberkati Tuhan. Kalau kita katakan, ingatlah segala rahmat-Mu. Kemudian kita katakan, dan kasih setiamu Tuhan. Kita minta Tuhan itu mengingat rahmat-Nya dan kasih. Kemudian pertanyaannya untuk kita. Kita suruh Tuhan mengingat itu, adakah kita mengingat bahwa Tuhan memang sudah memberikan janji rahmat dan anugerah keselamatan untuk kita? Jangan-jangan, ini jangan-jangan, kita nggak ingat. Jangan-jangan. Ini jangan-jangan, saya nggak katakan iya. Kita suruh Allah itu selalu memberkati kita suruh Allah selalu memberikan kita kesehatan, memberikan umur panjang, memberikan banyak berkat, keturunan, mulai di bahasa Batakna, Hamoraon, Hasangapon, Hagabion, alai. Jangan-jangan kita nggak ingat itu sudah diberikan Tuhan. Jangan-jangan. Kenapa demikian? Kita lihat konteks Roma saat ini. Roma ini termasuk kota yang bisa dikatakan di dunia pada saat itu adalah kota terbesar. Sama dengan Korintus. Karena kebesaran kota ini, banyak sekali orang-orang hebat di sana. Karena kehebatan orang-orang yang ada di sana, mereka tumbuh di dalam kesombongan. Tinggi hati, wah luar biasa nih orang-orang Roma. Tidak menjudge, kita lihat konteksnya. Mereka hidup di dalam kesombongan. Apalagi mereka hubungkan tentang Yahudi dan non-Yahudi. Kamu sunat nggak? Tidak nggak? Kamu puasa? Kamu nggak makan ini? Kamu nggak makan itu? Ingat Taurat Tuhan. Taurat Tuhan bilang nggak boleh makan A, B, C, D, E, F, G, sampai Z. Kemudian Taurat Tuhan bilang kamu harus sunat. Inilah yang inilah yang disombongkan mereka. Oh, akhirnya mereka berkata, oh karena kami adalah orang yang turut Taurat Tuhan, kamilah yang diselamatkan. Kami sunat, kami nggak makan ini, kami nggak makan itu. Kalian coba lihat nih, luar biasa. Allah ini nggak boleh dimasuki perempuan, karena perempuan itu termasuk orang-orang yang kata najis. Kami ini luar biasa kudusnya loh. Kata mereka. Tetapi apa kata Rasul Paulus menurut firman Tuhan dikatakan di sini di ayat 13. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia. Tetapi karena kebenaran. Kebenaran siapa? Tuhan. Berdasarkan iman Abraham. Zaman dulu, zaman Abraham nggak ada hukum Taurat. Hukum Taurat datang pada zaman Nabi Musa. Nabi Musa. Tetapi Allah berfirman, Abraham, pergi ke Urus Kadim. Dia lakukan itu, dia bawa Sarah. Even though mereka berdua sebenarnya kecewa, ini bagaimana Tuhanku ini? Ada kesedikitan kecewa. Loh, ya usia kami udah tua nih, kok belum punya anak. Tapi mereka lakukan, mereka jalan. Imannya. Kalau kita lihat, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, seluruh pelayanan Yesus Kristus ketika dia berikan mujizat, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan-setan, kemudian membangkitkan orang mati, Lazarus, apa yang Yesus katakan? Apa obatnya? Kalau di bahasa Okemnya ya, apa mantranya?
Apa yang dikatakan Yesus sebagai mantra? Sesungguhnya imanmu yang telah menyelamatkanmu, bukan Taurat Tuhan, bukan perbuatanmu, bukan kebaikanmu. Siapa kita, manusia berdosa? Di dalam hukum Taurat terjadi pelanggaran. Karena hukum Taurat ada pelanggaran. Jangan engkau berzina, jangan engkau membunuh, jangan engkau mencuri. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Di situ semua membuat kita ada pelanggaran. Jadi pemilihan Allah atas Abraham menjadi Abraham itu benar-benar karena kuasa, anugerah mutlak, absolutely from God. Bukan dari kita. Kembali jangan ada yang memegahkan diri. Supaya kita ini bisa hidup di dalam damai sejahtera Allah. Orang-orang Roma ini luar biasa. Oh, kamu makan ini. Taurat Tuhan bilang. Kita bisa baca di Imamat. Bisa baca di bilangan. Banyak sekali makanan yang nggak bisa pada saat itu. Tetapi kalau kita masih terus menggunakan yang dalam perjanjian lama sebelum Yesus Kristus lahir ke dunia, sama aja kita akhirnya meniadakan janji Allah. Meniadakan anugerah Allah. Tetapi marilah kita mau menyadari dengan iman. Saya turun ke bawah sebentar. Menyadari dengan iman bahwa memang semua kehidupan kita itu adalah kasih karunia anugerah Allah. Dan ini yang mau dikatakan kepada kita. Matius 22 ayat 36-38. Ini ayat yang sudah viral untuk Jemaat HKBP California Redland. Saya akan memviralkan ayat ini. Ini harus viral. Matius 22 ayat 36-38. Saya mau minta yang ada di rumah ya, ada Amang Boru Raja Guguk, minta tolong Amang Purba untuk di-unmute supaya Amang Boru Raja Guguk, karena saya sudah rindu untuk dengar suaranya. Iya. Amang Boru Sintua Raja Guguk untuk baca, tolong di-unmute. Bisa? Belum kedengaran suaranya, Amang Boru? Tolong di-unmute, Amang Raja Guguk. Udah aku unmute dari sini, belum di-unmute di sana. Oh, jadi belum ada yang membantu ya? Iya. Ya, berarti belum ada yang mengkonfirm. Ya, terima kasih Amang Boru, masih belum bisa kedengaran suaranya. Jadi saya mau minta untuk Amang Sintua Sirait membacanya. Di-unmute dulu Amang Sintua Sirait. Tolong unmute Amang Sintua Sirait. Oh, udah. Oke. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ya. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Oke, itu kita viralkan ya. Viralkan dalam hati kita. Viralkan dalam iman percaya kita. Kita viralkan itu. Ini dulu dasar yang kuat dalam kehidupan. Karena ini merupakan hukum yang terutama dan yang ini Yesus Kristus sendiri yang ngomong. Bukan murid-muridnya. Bukan rasul-rasulnya. Bukan nabi-nabi. Tetapi langsung Allah itu sendiri yang bilang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, dengan segenap hatimu, dan dengan segenap akal. Iya. Akal budi berarti pengetahuan kita. Kita mengasihi Allah. Supaya kita ingat. Tapi tadi seperti saya katakan, jangan-jangan kita nggak ingat. Kan ini jangan-jangan, saudara. Bisa kalau bahasa ngetrennya maybe. Kalau itu sudah kita viralkan dalam kehidupan kita, oh Tuhan, saya nggak mau kalau nggak berdoa. Saya nggak mau setiap detik saya harus ingat Tuhan. Karena kita nggak tahu, siapa tahu detik ini kita dipanggil Tuhan. Karena disuruh dengan segenap jiwa. Berarti jiwa itu roh, nafas. Nggak mau Tuhan.
Jadi setiap aktivitas kita memang kita harus melangkahkan di dalam penyertaan Tuhan. berdoa. Itu paling mudah. Kalau tadi dikatakan diberkati untuk menjadi berkat, saluran berkatnya senyum, itu paling mudah, nggak berbayar, nggak susah, senyum aja, senyum. Tapi jangan senyum-senyum sendiri, seperti yang saya selalu bilang. Jangan senyum-senyum sendiri, susah. Repot kalau senyum-senyum sendiri. Ingat terus. Mau menyakiti orang tua ini kaum youth, mau menyakiti orang tua dengan melawan, ingat, oh no Tuhan, Engkau bilang aku mengasihi Engkau, aku ingat bahwa Engkau adalah kasih, Engkau adalah terang, Engkau adalah kebenaran. Aku nggak mau melawan mama papa. No melawan mama papa. Itu. Kemudian sama dengan kita nih, para pasangan-pasangan, suami istri. Jangan karena sudah memberikan yang terbaik kepada keluarga menurut dunia, akhirnya seenak-enaknya sama istri. Atau si istri seenak-enaknya sama suami. Ingat, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwa, hati, dan akal. Oh ya, walaupun saya di Amerika ini katakan making money-nya banyak, bukan berarti saya bisa menginjak-injak. Dan kepada perseorangan kita juga. Tuhan menyuruh kita untuk memviralkan, mengasihi Dia. Kita viralkan sampai kematian kita nanti. Kemudian yang kedua, apa yang akan kita viralkan? Matius 22 ayat 39-40. Matius 22 ayat 39-40. Saya ingin inang sintua murni borus itu moyang sebagai jemaat bagian keluarga kita terbaru di sini ya, yang baru untuk membaca. Matius 22 ayat 39-40. Matius 22 ayat 39 sampai dengan 40. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Iya, ini obatnya. Hukum Taurat bukan membawa anugerah keselamatan, tetapi hukum kasih. Hanya Allah Bapa melalui Yesus Kristus dan Roh Kudus yang melengkapi, memenuhi keselamatan kita. Tidak ada satupun orang yang bisa selamat karena hukum Taurat. Nobody's perfect. Jangan menghakimi. Enak ya? Enak. Toh keselamatan itu Tuhan kok yang kasih, bukan kita. Jadi stop untuk penghakiman. Stop yuk. Berhenti yuk saudara-saudari diberkati Tuhan. Ini jemaat AKBP California Redland diberkati Tuhan. Kalau Abraham disuruh ke Ur Kasdim, pergi dia ya jadi bapak orang percaya, bapak segala bangsa bahkan. Kita ini dari Indonesia dikirim ke California. Jadi Tuhan itu punya maksud. Maksudnya apa? Mengingat kasih Allah, hukum kasih, bukan hukum Taurat. Jadi jauh-jauh kita dari Indonesia, jangan lagi kita menggunakan hukum Taurat untuk ngomong. Hukum Taurat itu miliknya Tuhan untuk melihat kita. Bukan milik kita. Bukan milik kita, saudara. Ini yang biasanya jadi momok menakutkan orang percaya. Akhirnya apa? Terjadi banyak perselisihan. Terjadi banyak konflik karena mereka menganggap hukum Taurat ini yang membuat Tuhan kasih keselamatan. Siapa kita? Sekali lagi, kita siapa? Kita bukan siapa-siapa. Tetapi karena iman percaya seperti Abraham, luar biasa. Luar biasa Allah memilih dia. Imannya kuat, imannya tegar, imannya mampu membuat Allah berkata bahwa dia adalah Bapa dari segala bangsa. Bukan Bapa dari orang Kristen aja ya. Bapa dari segala bangsa. Kita mau melihat apakah benar. Apakah itu hanya omongannya Pendeta Diana? Kita lihat Kejadian 17 ayat 5-6. Saya meminta Inang Samosir untuk membaca Kejadian 17 ayat 5-6. Karena itu namamu bukan lagi Abraham, melainkan Abraham.
Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah bangsa-bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan dari kepadamu akan berasal raja-raja. Iya, itu firman Allah. Langsung Allah ngomong tuh sama Abraham. Sebelum jadi Abraham, dia masih Abram. Ini imannya membuat Allah membenarkan dia. Jadi Abraham itu adalah bapa dari segala, bukan hanya bangsa Batak juga. Jadi nggak ada orang yang boleh sombong, kan? Dari sini jelas. Allah itu dari zaman pertama ketika dia menampakkan dirinya kepada manusia yang menjadi percaya, yang menjadi beriman, yang menjadi benar, dia sudah menunjukkan untuk manusia itu nggak sombong. Abraham dibuat jadi bapak segala bangsa. Coba kalau dibuat cuma bapak orang Yahudi. Coba, gigi jari gitu kan. Berarti kita enggak. Kita bukan orang Yahudi, orang kita maaf kata nggak sunat. Makanan masih, semua orang Batak makanan semua dilahap ya. Lemes kita. Sudah jelas, saudara, yang diberkati Tuhan. Kemudian yang lebih jelasnya lagi, kita bisa lihat di mana Allah benar-benar mengatakan bahwa iman percayanya Abraham ini jadi dibenarkan Allah. Kita mau melihat dari Kejadian 15 ayat 5-6. Kejadian 15 ayat 5-6. Kalau tadi Kejadian 17 ayat 5-6, sekarang Kejadian 15 ayat 5-6. Ya, saya minta untuk Jordi membaca. Kejadian 15 ayat 5-6. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu pada sebagai kebenarannya. Ya. Lalu percayalah Abraham. Nih Allah bilang, lihat tuh hitung bintang. Dalam hati Abraham, siapa bisa ngitung bintang? Ya itu kita coba kayak dramatis aja ya, mendramatisir kisahnya Abraham dengan Allah. Allah bilang, lihat itu Abraham, coba hitung bintang. Itulah keturunanmu. Dan dia langsung percaya. Di masa tuanya dia langsung ada nggak manusia yang seperti ini? Langsung, oh secara biologi, secara duniawi tidak mungkin lagi, gitu ya. Nggak mungkin, apalagi Sarah itu udah tutup rahim, maaf. Iya, sudah tutup rahim di usia 90. Abraham usia 100. Dan disitulah detik itu kita lihat kuasa dan anugerah Tuhan. Allah membenarkan Abraham. Iya. Nggak jauh, kita juga bisa gitu kok. Saat ini kalau kita punya pergumulan, kita lagi susah menderita, cukup datang dengan kerendahan hati, Tuhan itu bisa lihat. Jangan pakai kekuatan dan andal diri kita. Karena kalau kita andalkan diri kita, akhirnya bukan Tuhan yang bekerja. Tuhan itu kan sumber kehidupan kita. Dia Alfa dan Omega yang abadi. Dia yang kebenaran, dia terang, dia kasih. Jadi kalau kita pun mau melakukan segala sesuatu, kita hanya berikan hati yang tulus. Nggak usah pakai, gimana ya, bersama dengan Allah itu tidak bisa dibohongin loh. Kalau saya bohongin saudara bisa, saudara bohongin saya bisa. Tetapi akhirnya kita tidak bisa diberkati dengan Allah yang sesungguhnya. Iya. Allah yang sesungguhnya akan melihat ini benar nggak ini. Ini benar nggak pendeta Diana imannya. Aku nggak perlu ngebohongin Allah, nggak perlu. Toh rambut kita aja terhitung, jumlah rambut kita. Jadi enak banget. Apapun yang manusia lakukan kepada kita, jangan pernah membuat kita meninggalkan Tuhan. Amin? Amin. Jangan membuat kita akhirnya jadi memanas. Rugi. Karena hidup kita hanya untuk Tuhan. Relasi kita ini adalah bentuk karena Allah berkata diberkati untuk menjadi berkat. Iya. Jadi orang yang diberkati harus menjadi berkat.
Jangan orang yang diberkati malah buat perselisihan, buat konflik. Kayak orang-orang Yahudi dalam konteks Alkitab. Bukan sebuah teori, orang-orang Roma, Korintus, karena mereka itu sunat, karena mereka itu tidak makan semua makanan-makanan yang dilarang, karena mereka itu luar biasa, akhirnya mereka itu mengkotakkan dan menjudge orang-orang yang tidak sunat, orang-orang yang makan makanan yang menurut mereka haram, itu menjadi orang-orang yang tidak diselamatkan Tuhan. Orang-orang yang tidak dibenarkan Tuhan, tidak. Jangan, bukan tugas kita, saudara yang diberkati Tuhan. Yang begitu-gitu itu bukan tugas. Tugas kita itu hanya mengucap syukur, merespon, jadi berkat. Masa kita mau bilang, Tuhan, tugasnya tak ambil dulu ya. Mau ngapain? Aku mau ngakimi itu loh itu. Waduh, benci banget aku Tuhan. Enggak kayak gitu. Tuhan ketawa loh. Kalau kamu bisa ditebus dan bisa merdeka karena saya jadi manusia kok. Kok kamu mau ngambil tugas saya yang adalah Allah? Kita viralkan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, hati, akal budi. Dan kita viralkan, kasihlah sesamamu seperti engkau sendiri, mengasihi dirimu sendiri. Kita viralkan bahwa Abraham menjadi Abraham karena kebenaran dan imannya. Kita mau dibenarkan karena iman dan percaya kita, bukan karena perbuatan. Tetapi karena iman percaya, kita imani kita diberkati Tuhan, sehingga kita mau menjadi berkat. Amen. Sehingga semuanya itu akan lebih utuh lagi menjadi Kristen-Kristen yang sejati. Roma 8 ayat 1-2 berkata kepada kita. Roma 8 ayat 1-2 berkata kepada kita tentang di dalam Kristus tidak ada lagi penghukuman. Saya mau di sini Amang Hendrik untuk membaca Roma 8 ayat 1-2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Iya. Luar biasa. Anugerah Tuhan, hadiah Tuhan itu luar biasa. Di dalam Kristus itu sudah tidak ada lagi penghukuman. Maksudnya di sini Allah itu berfirman, bukan kalian yang hukum manusia umatku. Di dalam Kristus kalian itu sudah tidak ada penghukuman lagi, kalian sudah dimerdekakan kita. Saya, semua kita yang hadir sama yang di rumah ya, saudara yang diberkati Tuhan. Saya luar biasa bahagia, karena ternyata kita ini sudah tidak dihukum lagi. Karena kita percaya kepada Yesus Kristus. Itu di dalam Yesus Kristus sudah tidak ada lagi penghukuman. Hindari menghakimi orang. Ini jelas, nggak ada lagi loh penghukuman di dalam Kristus. Ini Kristus sudah mate tak silang. Hehe ibana. Jalan nakok ibana tu surgo. Ditiki nakok nasi dat ibana tu surga, ditadi kono dirina marhite tondi abadia. Dia tidak membiarkan kita sendiri karena dia tahu. Tuhan Yesus Kristus yang adalah Allah, kita tahu banget kelemahan umatnya. Lemah kita. Walaupun kita sudah dimerdekakan, kita lemah. Kita nggak bisa kuat tanpa percaya kepada Tuhan. Terus berdoa, terus membaca firman Tuhan. Tidak perlu seperti waktu zaman kita SD ya, waktu pelajaran Kristen, kita baca dari Kejadian sampai Wahyu. Saya yakin semua kita sudah baca itu sampai habis, saya yakin. Karena dulu kita punya guru-guru agama yang selalu bilang, oh ya baca Kejadian sampai Wahyu. Bahkan mungkin sudah ada yang sampai 3 kali habis, baca 4 kali, 5 kali. Saya yakin. Karena ini senjata kita. Karena kehidupan itu hanya anugerah Tuhan. Jadi kita ingat, oh ketika kita mau menyakiti orang, oh Tuhan, aku juga sama dia. Aku dimerdekakan karena darahmu kok Tuhan. Berarti aku mau bersama-sama terus merangkul. Bersama-sama terus tersenyum. Bersama-sama terus memotivasi, mendoakan. Supaya akhirnya genaplah yang difirmankan Tuhan ketika dia datang kedua kali. Kita mendapatkan keselamatan itu. Yang menjadi berbahagia kita lah orang-orang yang sudah dibebaskan
orang-orang yang sudah dimerdekakan, bukan karena hukum Taurat. Martin Luther di dalam 95 dalilnya, dia mereform dari Katolik menjadi Kristen. Dia berkata, keselamatan, kebenaran, sola gratia. Keselamatan bukan karena perbuatanmu, tetapi sola gratia. Sola scriptura, kita membaca karena iman. Ya, sola fide, kita bisa berelasi dengan banyak orang. Karena kita manusia, kecuali kita tumbuhan. Tumbuhan aja bisa berelasi kok kalau ada angin, coba. Kalau ada angin, tumbuhan kan saling menyapa. Hello, gitu kalau ada angin. Gitu. Tumbuhan aja bisa saling menyapa, burung-burung aja bisa saling menyapa. Tetapi yang paling intinya, sola gratia. Keselamatan itu datangnya dari surga. Itu makanya Abraham di dalam ketuaannya tetap percaya dia akan menjadi bapa dari segala bangsa. Marilah kita bersama-sama terus bergandengan tangan, mengandalkan kuasa Tuhan. Anugerah Tuhan, bukan mengandalkan diri kita. Berbahagia kita bisa menjadi orang-orang yang mengasihi karena itu dari Tuhan. Berbahagia kita bisa menjadi orang-orang yang memaafkan karena itu dari Tuhan. Berbahagia kita karena kita bisa menjadi orang-orang yang bekerja keras karena itu dari Tuhan. Berbahagia kita karena saat ini, detik ini, di pandemi COVID-19 ini, kita masih terus bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan juga Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh sangat bersyukur. Kami sungguh sangat berbahagia Tuhan. Karena kasih karunia dan anugerah keselamatan Engkau membenarkan kami. Kami tahu Tuhan kelemahan kami. Bahkan kami adalah orang berdosa. Dari dosa nenek moyang kami Adam dan Hawa. Tetapi Engkau memerdekakan kami karena darah-Mu sendiri Tuhan Allah kami. Engkau mengajarkan kami untuk semakin mendekatkan diri kami kepadamu di dalam doa-doa firman dan dengan supaya untuk mengasihi Engkau dengan segenap jiwa, hati, dan akal budi kami. Memviralkan untuk mengasihi sesama kami seperti mengasihi diri kami sendiri. Kami viralkan itu Tuhan, bukan karena kemegahan kami, kesombongan kami. Ajarkan kami untuk tidak seperti orang-orang yang ada di jemaat Roma pada saat itu Tuhan. Mereka melakukan perselisihan karena kesombongan mereka. Mereka menuduh, menghakimi banyak orang karena hukum Taurat yang mereka percayai sebagai keselamatan. Tetapi saat ini, detik ini Tuhan, Engkau mengubah kami dengan firman-Mu bahwa keselamatan dan kebenaran itu hanya datang dari anugerah kasih karunia-Mu. Berkati kami Tuhan, lingkupi hati kami, rangkul hati kami, agar kami benar-benar datang dalam kerendahan hati. Dan benar-benar hati kami, Engkau yang berdiam sebagai juru selamat kami. Pada saat ini dengan kerendahan hati kami memohon Tuhan, kami berdoa karena Engkau telah mengajarkan kami untuk berdoa syafaat. Engkau sembuhkan Amang si Buaya Tuhan, berikan yang terbaik, apapun itu Tuhan. Kami percaya ketika kami beriman, Engkau memberikan yang terbaik, Engkau akan memberikan yang terbaik. Begitu juga dengan Inang Nyonya Sintua Raja Guguk, Buru si Tanggang, Engkau yang memulihkan. Begitu juga dengan Amang Sintua Sirait, Engkau juga yang memulihkan Tuhan. Kami juga berdoa bagi Inang Nyonya si Mangungsong Buru si Torus. Engkau yang memulihkan Tuhan. Kami mau berdoa bagi seluruh jemaat-Mu, bahkan seluruh bangsa-Mu yang mungkin kami tidak tahu dalam proses sakit penyakit. Tidak hanya sakit penyakit jasmani, tetapi rohani mereka. Engkau yang memulihkan mereka. Kami juga mau berdoa bagi setiap jemaat-Mu yang saat ini menanti pekerjaan, Engkau yang memberikan yang terbaik, menanti pasangan hidup, Engkau memberikan yang terbaik, menanti anugerah anak, Engkau juga yang memberikan yang terbaik, menanti status keluarga negaraan Tuhan, negara Amerika ini, Engkau juga yang memberikan yang terbaik. Bagi setiap jemaat-Mu, mulai dari yang baik sampai yang lanjut usia, Engkau yang memberkati, memberikan yang terbaik. Bagi setiap anak-anak-Mu, sekolah minggu, youth, yang
Sekolah pada saat ini juga Tuhan Kau yang memberikan yang terbaik. Kami serahkan segala kehidupan kami, para ladohum beserta dengan keluarga mereka, beserta dengan seluruh pemerintah negara Amerika dan pemerintah negara Indonesia. Dan jikalau pada saat ini juga di antara kami ada yang berduka cita Tuhan, buat keluarga besar Amang Siboya Inang Borusianturi, karena Engkau telah mengambil suami dari adik Inang Borusianturi Tuhan. Engkau yang memberikan penghiburan, Engkau yang memberikan kekuatan bagi keluarga besar yang ada di Sibolga dan yang ada dimanapun Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami. Jadikanlah kami saluran berkat. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Kita kembali bernyanyi, kita berikan persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan Allah. Jaloma Tuhan, Silas Maroha. Tuna mek-meklah Tuhan, nasoea masari lomeon Tuhan. Roha kumah urehon Tuhan, naboy bebas di roham. Jaloma Tuhan, Silas Maroham. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
terimalah anugerah Tuhan tentang keselamatan untuk kita dan terimalah berkat darinya. Tuhan memberkati engkau dan melindungimu. Tuhan menyinarkan wajahnya kepada engkau dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.